Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Yang saya hormati jamaah kuliah subuh Masjid Al-Jazirah ya. Alhamdulillah pada subuh ini kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan kajian. Wabil khusus pada subuh ini kita mengambil tema tentang waris. Nah, ini referensinya hadis dari Ibnu Majah. Cukup ini nggak pakai sakal bisa ya. Sudah paham semua kitab Gunul itu. Nah ini seperti ini kitab Gunul itu kan. Nggak pakai itu baris. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, ta'lamul faraido wa alimuha fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsha wa huwa yunza'u min ummati. Hadis diterima dari Abi Hurairah. Qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, bapak-bapak, Nabi sampai menyatakan begini, alangkah ruginya manusia yang ketika disebut nama Rasulullah tidak membaca sholawat. Oleh karena itu, setiap kita mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca sholawat kepadanya. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraidho, belajarlah kamu tentang faraid, wa alimuha, dan ajarkanlah faraid itu kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena sesungguhnya ilmu faraid itu setengah dari ilmu. Maksud setengah dari ilmu itu dari ilmu waris itu. Wa huwa yunsa, ilmu itu akan dilupakan. Wa huwa yunza'u min ummati, dan ilmu itu akan dicabut dari umatku. Nah ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah itu? Abu Hurairah itu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Setiap Nabi melakukan ceramah, Abu Hurairah selalu ada di situ. Menurut riwayat beliau sampai 6 hadis per satu hari, hafal itu. Hafid hadis. Kalau kita kan sehari itu berapa tuh? Berapa hadis kata harus satu hari. Abu Hurairah sampai 6 hadis, maka termasuk sahabat yang paling banyak. Padahal masuk Islamnya tidak terlalu awal beliau itu. Abu Hurairah itu adalah nama aslinya adalah Abdurrahman Asy-Syahr. Mengapa disebut Abu Hurairah? Abi itu kan artinya ayah, Hurairah kucing. Nah, jadi gak usah diartikan bapaknya kucing, bukan. Tapi ini katanya menurut riwayat salah satu di antara sahabat Nabi yang paling sayang terhadap kucing itu beliau. Sampai ada jubahnya itu, jubahnya ditiduri oleh kucing itu. Nah, karena sayang nggak dibangun, digunting aja katanya jubahnya itu. Orang mah bukan begitu kan, sepak aja begitu. Tapi bukan di sini kan. Kalau di sini saya nggak pernah melihat kucing di sini, nggak ada itu. Masya Allah. Nah, Abu Hurairah diperintah oleh Nabi agar mempelajari ilmu faraid. Faraid itu jama dari fardun.
fardun faraid, fardun bagian maksudnya. Abu Hurairah diperintah oleh Nabi Muhammad agar mempelajari ilmu waris itu dan ajarkan kepada manusia. Nah, karena ilmu itu adalah setengah dari ilmu waris yang akan dilupakan oleh manusia. Kalau kita sekarang melakukan survei, memang sudah banyak sekarang ini para ulama yang kurang menerangkan tentang ilmu ini. Itu ceramah-ceramah yang lain pada umumnya. Kalau ilmu waris itu sudah hampir langka sekarang. Makanya orang membagikan waris itu sudah tidak tertarik lagi dengan aturan-aturan Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan di sini nanti muncul generasi yang berminat mempelajari ilmu faraid ini. Dan ilmu faraid ini, waris ini, kata beliau yunza'u min ummati, akan dicabut dari umatku. Jadi cabut dari umatku itu maksudnya bukan yang pandai menjadi bodoh, bukan. Tapi dengan mati atau wafatnya para ulama. Jika ulama yang paham terhadap ilmu waris itu meninggal dunia, otomatis itu ilmunya terbawa ke kubur. Nah, kalau ini ulama-ulama yang dulu di NU itu ada tokoh Al-Mukarram Pak Kiai Haji Hasyim Asy'ari kan, tokoh beliau itu ilmunya sampai kepada kita sekarang karena beliau rajin menyampaikan kepada santri-santri. Sekarang sudah langka itu ulama-ulama ceramah aja di depan ya televisi dan sebagainya, sehingga mempelajari kitab kuning ini sudah hampir langka. Oleh karena itu dari hadis inilah kita disupport atau untuk menyampaikan, terutama pada hari ini tentu saja tidak mungkin bisa sampai 100% pertemuan ini karena waktunya juga hanya 40 menit katanya. Gak mungkin ini bisa tamat semua, enggak. Pokoknya pertemuan ini kita ya perkenalan saja bagaimana itu bab waris itu. Sudah paham ini ya? Sudah dipupus tuh. Ya, Asbabul irsi artinya sebab-sebab
seseorang menerima waris. Ada 3 faktor. 1, orang dapat waris itu karena nikahun, menikah. Suami istri, nah, ini bisa dapat waris nanti ketika salah satu di antara keduanya meninggal. Yang kedua, nasab. Wa nasabun, turunan. Setelah menikah punya turunan, ini dapat waris. Yang ketiga, wawalaun. Wawalaun itu sebab memerdekakan hamba saya. Contohnya dulu Bilal kan. Bilal dimerdekakan oleh Abu Bakar. Nah, kalau Bilal itu meninggal dunia dan tidak mempunyai anak laki-laki, maka Abu Bakar dapat waris. Begitu. Kalau Bilal punya anak laki-laki, tidak dapat. Ini sebab menerima waris. Nikah pun. Nikah. Nah, bagaimana dengan atau polemik yang ada di kita? Di kita sering disebut ada anak yang lahir di luar pertikahan itu, sehingga ada isu katanya tidak dapat waris. Kita tidak bisa kan menerima. Mengapa? Ya yang dosanya siapa itu? Itu mengapa yang berdosanya orang tua yang ketempuhan anaknya? Gak bisa. Ala tajiru wajiratu wizra ukhra. Itu Quran. Tidak bisa seseorang menanggung dosa orang lain. Tidak bisa. Harus masing-masing. Oleh karena itu ada ayat man amila solihan falinafsi. Siapa saja yang melakukan amal soleh, pahalanya bagi dirinya. Gak bisa oper pahala, gak bisa. Bagi dirinya. Waman asa'af alaiha, barang siapa yang berbuat dosa, tanggung jawab dia sendiri. Nah, di sini ada anak yang lahir dari rahim ibu yang belum menikah. Nah, itu di zaman Nabi disebutnya mula'anah. Mula'anah itu suami dengan istrinya itu sudah saling melaknat, tidak menerima, suami dan menerima anaknya itu akhirnya mereka mengadu kepada Rasul. Kemudian oleh Rasulullah diputuskan dengan cara menyerahkan anaknya kepada ibunya. Mengapa kepada ibunya? Karena ibu kan nggak bisa nolak, karena lahir dari rahimnya. Itu secara syar'i begitu Rasul. Kalau ayahnya karena tidak mengakui, ya, jadi nggak ada itu hubungan. Maka nanti bab warisnya, kalau dari ibunya dia dapat waris karena turunannya. Kalau dari ayah kan nggak diakui itu. Itu disebut mula'anah. Kalau di kita disebutnya anak zina kan, gitu yang berkembang di kita. Nah ini nasab ya, ini nasab keturunan. Ini dapat waris nanti, tapi ada beberapa nanti pengecualian, walaupun ya nanti di sini. Nah kemudian wawalaun itu adalah yang memerdekakan hamba saya. Sekarang sebaliknya, mawani'ul irsi. Ini sebab-sebab terhalang itu dari waris itu. Gak bisa nerima sini. Kalau situ mah justru yang mendapat, kalau sini mah yang tidak dapat. Yang pertama qatlun, pembunuhan. Kalau dia itu terlibat pembunuhan karena ingin segera mendapat harta dari orang tuanya, ya dia bunuh aja tuh, diracun. Nah ini nggak bisa nerima waris. Itu sekarang banyak itu anak yang membunuh ibu, anak yang membunuh bapak, atau bapak membunuh anak. Sudah tidak aneh di negeri ini kan, sudah banyak itu. Qatlun, pembunuhan. Jadi kalau terlibat pembunuhan tidak bisa menerima waris. 2, warikun, hamba sahaya yang belum dimerdekakan juga tetap tidak dapat. Nah, wahtilapuddin, karena berbeda agama.
berbeda agama, istrinya Islam, suaminya bukan, ya kan, ghair muslim. Nah, itu nggak bisa, suami nggak bisa mewarisi kepada istrinya, dan istri juga nggak bisa mewarisi kepada suaminya. Dalilnya ini. Ini hadisnya, la yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, dan orang-orang muslim juga tidak bisa mewarisi orang kafir. La yurasul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Banyak sekarang kan yang menikah itu lintas, ya, lintas agama. Ada artis dulu, mohon maaf disebutkan, seperti Lydia Kandou. Kenal Bapak Lydia Kandou? Di mana tuh perkenalan? TV ya? Iya di TV itu. Menikah dengan istri, ya, dengan suami siapa? Jamal. Ah gitu. Itu katanya itu beda agama. Nah, bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Nah, jelas walaupun dipaksakan syariat tidak bisa, tapi kalau nanti ada belas kasihan yang datang dari hati nurani, Islam memfasilitasi dengan hibah. Ya, kasih aja hibah. Boleh itu. Boleh. Ini karena berbeda agama. Tapi hibah itu dibatasi juga. Tidak boleh jumlah maksimal itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta yang ada. Kasusnya dulu ada seorang sahabat namanya Nu'man. Datang kepada Rasul minta disaksikan bahwa Nu'man akan memberikan hamba sahaya kepada anaknya. Nah, Nabi bertanya, "Akula waladika nahal tahu mislahada?" Semua anak kamu dikasih seperti ini? Kata Nu'man, tidak. Tidak semuanya, hanya anak ini saja yang saya kasih. Maka Rasul berkata, "Parji'hu." Kembalikan lagi, jangan diterima. Nah, ini maksudnya bukan tidak boleh hibahnya, karena tidak ada tidak adil. Anak yang lain tidak dikasih, gitu. Kalau dikasih, silahkan. Maka Nabi menyuruh parji'u, kembalikan lagi kepada ayahmu, ini tidak adil. Nah, kasus yang kedua memperkuat ketika seorang suami didatangi oleh anak laki-laki yang kecil itu, yang kecil. Nah, si bapaknya itu kan datang anak laki-laki itu apa itu? Dipangku ya. Bapak ada yang paham bahasa Sunda nggak? Hampir semua pahamnya, insya Allah. Nah, dipangku gitu kan. Itu. Tapi kalau tidak paham, bertanya aja nanti. Nah, dipangku, saat itu kemudian dicium kan. Nah, dicium. Itu datang anak laki-laki. Ketika datang anak perempuan yang masih kecil juga, dia hanya dipangku saja, tidak dicium. Turun hadis. Itu asbabul wurudnya seperti itu, turun hadis. I'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, sampai 3 kali Rasul mengatakan hadis itu, bersikap adilah kepada anak kamu. Jadi karena kita dicium itu dinyatakan tidak adil.
padahal sama-sama anaknya. Dicium wae itu sudah dapat teguran, apalagi ini memberikan harta yang sangat berguna. Makanya Bapak kalau memberi kepada anak itu yang berguna itu, yang berharga hartanya harus semuanya dikasih. Gitu. Jangan sampai ada harewos. Tahu harewos apa itu? Bisik-bisik kan? Jangan bilang sama, nah, jangan begitu, karena Allah itu sami'un. Allah itu Maha mendengar. Itu kan walaupun bisik-bisik juga kan. Nah itu jadi harus adil. Tidak boleh kita bersikap tidak adil terhadap keluarga. Mengapa? Ini akan membuka keran konflik di lingkungan keluarga nanti. Kisah Nabi Yusuf itu setelah beliau berkata kepada ayahnya, ini ra'aitu ahada asyara kaukaba wa syamsa li sajidin. 11 bintang itu bulan sujud kepadaku, gitu kan? Nah kata ayahnya, jangan dikatakan kepada saudaramu, sudah aja sampai bapak saja informasi ini. Nah semenjak itu ayahnya sayang sekali menjaga Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya cemburu. Nah, akhirnya terjadilah makar. Makar itu rencana yang jahat untuk melenyapkan Yusuf itu. Nah makanya jangan sekali-kali kita berbuat atau membuat kebijakan yang tidak adil terhadap keluarga. Kalau keluarga yang skala kecil itu tidak boleh, apalagi skala yang besar gitu kan. Nah, mengapa sekarang mahasiswa abring-abringan demo itu menuntut keadilan katanya. Nah seperti itu. Nah jadi pada dasarnya hibah itu boleh, silakan, tapi harus adil. Jumlahnya jangan terlalu banyak. As-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 juga sudah banyak gitu. Nah, yang kedua wasiat. Wasiat itu pesan tertulis ketika masih sehat walafiat. Tulisannya, jika Bapak besok atau kapan saja meninggal dunia, maka tolonglah nanti emas ini kasihkan kepada saudara Bapak yang namanya anu di sana itu orang miskin. Nah, itu wasiat namanya. Jadi berikannya itu setelah meninggal. Kalau hibah langsung ketika masih hidup. Bedanya begitu. Jumlahnya sama. Tidak boleh lebih dari 1/3 itu. Nah, kalau nanti di dalam Al-Quran itu ada lidzakari mislu hadil unsa yain. Lidzakari mislu hadil unsayain. Untuk anak laki-laki, nah, bagian waris itu seperti 2 kali bagian perempuan. Zakar. Dakar itu asalnya bukan laki-laki, dakar itu. Dakar itu kemaluan. Makanya ada hadis, man masa dakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, fal yatawaddo, hendaklah ia berwudu lagi. Di satu sisi ada sahabat berkata dan bertanya pada Nabi, kemudian Nabi menjawab pertanyaan begini, alaihil wudu, apakah seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya harus berwudu lagi? Kata Nabi, la. Jadi satu hadis Nabi mengatakan harus berwudu, di hadis lain tidak. Ini kontroversi kan, bertentangan. Nah, bagaimana mengambil solusi itu? Kalau ada hadis seperti itu, nah ini adalah menggunakan sistem thariqatul jam'i. Thariqatul jam'i ini dua-duanya dipakai. Jika berwudu lagi silahkan, boleh, hukumnya sunnah. Tidak berwudu lagi juga silahkan, karena tidak batal.
Nah, maka disebut dakar. Dakar itu kemaluan. Asalnya dakar itu keras, huras. Jadi si eta mah tabiatna teh gitu kan. Huras wae gitu. Sebutnya dakar. Gitu kan. Nah, kalau unsa itu perempuan. Asal artinya bukan perempuan, bukan. Perempuan mah Anissa kan? Nisa. Nih, kenapa unsa? Ya itu kelaminnya belah. Itu teteh dongeng teh. Jadi unsa itu. Nah, makanya di sini untuk anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Kalau laki-laki dapat 2 juta, nah perempuan itu 1 juta. Adil kan? Itu adil. Apa nanti kan kalau suami katanya itu punya tanggung jawab bayar mas kawin. Tanggung jawab memberi ekonomi. Nah, perempuan nanti, nah 41 kan, dapat 1. Suami, laki-laki menikah dengan perempuan, bawa 2, nyampak 1, jadi 3 kan. Nanti perempuan bawa 1, nikah dengan laki-laki, ada 2, jadi 3, sama semua. Nggak ada yang harus dipersoalkan di sini. Adil semua gitu kan. Nah itu lidzakari mislu hadil unsaya. Ini tidak bisa berlaku mafhum mukhalafah, nggak bisa. Kalau berbeda agama, ini kaitannya dengan ikhtilafudin tadi. Jadi walaupun anak itu tidak berlaku untuk anak yang berbeda agama. Jadi kalau anak laki-lakinya ada 4 umpamanya, yang 3 muslim, yang 3 bukan, nah yang ini tidak berlaku ayat ini. Karena 2 kali bagian perempuan itu bagi anak yang beragama Islam. Sudah kamansuh ku hadis itu. Yang beda agama, no, gitu kan. Paham sampai saya? Nah, pupus lah. Coba.
Ibnu. Al-warisuna minarizali hum syata asyar. Ahli waris dari pihak laki-laki ada 10. Ada 15. Hum syata asyar. Ada 15. Coba hitung. Dari mayit ke atas bapak. Dari bapak ke atas kakek. Al-jadu wa in ala ke atas terus. Kemudian dari mayit ke sini al-jauju suami. Dari sini al-mu'tiku hamba saya. Kemudian dari bapak ke sini ada al-amu syakik. Amu syakik itu paman, seibu, sebapak kandung ini. Al-amu lil ab, paman sebapak, al-amu lil paman seibu. Kemudian dari sini ke bawah anak paman, seibu sebapak, anak paman sebapak. Kalau dari sini nggak ada. Kemudian al-ahu syakik, saudara laki-laki, saudara mayit ini, kandung. Al-ahu lil ab, saudara sebapak. Al-ahu lil saudara seibu. Kemudian dari mayit ke bawah ibnun, anak laki-laki. Ke bawah lagi ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Dari sini al-ahu syakiku, ibnu ahi syakik. Ibnu ahi syakik, ibnu ahi ab. Coba hitung. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15 sudah, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Betul 14 ini? Jadi ada yang kurang nih, ini ya. Ibnul Amiril 16. Udah, ini sudah 15. 1, 2, ini jangan dihitung ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pas ya? Nah ini pemainnya itu kan. Dari pihak laki-laki ini kita harus hafal. Walaupun nanti datang seseorang yang mengaku saudara, itu kan bisa dipastikan ini dari arah mana itu saudaranya. Itu jangan sampai nanti ada yang nyusup kan, nyusup ngaku saya juga ahli waris gitu kan. Nah, kalau kita tidak tahu bisa saja yang bukan ahli waris dikasih, yang seharusnya tidak. Nah, makanya ini skemanya 15. Dari mayit ke atas bapak. Bapaknya mayit. Sudah jelas ini gak bisa dihalangi oleh siapapun. Bapak itu dapat waris. Sanajan kurang kasep kan, itu tidak kasep itu tetap saja bapak itu. Nah, dari bapak ke sini kakek. Tapi nanti kalau masih ada bapak, depending ini. Nah, kalau ini sudah tidak ada, baru ini dapat. Nah, kemudian dari bapak ada paman kan, paman kandung ini, paman seibu sebapak. Kalau ini tidak ada, nah ke sini al-amu lil am, paman sebapak, tidak seibu kan. Kalau ini tidak ada, ke sini al-amu lil paman seibu. Nah, kalau ini tidak ada, ini juga tidak ada, ke sini
ibnul ami syakik, anak paman kandung itu. Ya, laki-laki itu. Al-amu lil abi, kemudian ibnul ami lil ab, anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, kemudian dari mayit ke sini al-akhu syakik, saudara laki-laki kandung. Adik kan bisa kakak itu. Kemudian ini saudara laki-laki sebapak, tidak seibu. Al-akhulil saudara laki-laki seibu. Nah, kalau ini semuanya tidak ada, ke sini ibnul ahi syakik, anak paman ini laki-laki dari saudara laki-laki kandung. Anak paman laki-laki sebapak. Dari sini enggak ada. Putus ini. Ya. Kalau di sini anaknya enggak bisa. Nah, dari mayat ke bawah ibnun. Ibnun itu anak laki-laki. Ke bawah lagi ibnul ibni, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Jawaz artinya suami, ya. Kemudian amutiku hamba saya. Kalau dia punya hamba saya, itu nanti kalau ini sudah tidak ada, boleh. Ada pertanyaan sampai sini? Masih belum? Ya. Apa? Iya. Oh iya, enggak dapat. Nah, kalau ini semuanya ada ya. Nah, yang dapat itu ini. Satu bapak. Mesti dapat bapak itu walaupun punya anak laki-laki. Kemudian ini suami. Ya. Nah, yang ketiga ini. Jadi kalau yang 15 ini ada, yang dapat hanya 3. Ya. Begitu. Ini nggak bisa dihapus, nggak bisa ini. Bapak itu kan bapaknya dia itu. Nah, itu. Kemudian ini suaminya. Ini anaknya. Yang lainnya terhalang. Namanya mahjub. Nah, baru jadi giliran aja, persis seperti Persib saja. Jika semuanya ada, berarti tidak bisa dibagi semua. Kalau semua ini ada, ya yang 3 aja, hanya 3. Hanya 3. Ya, yang dapat hanya 3. Nah, Kalau suami istri itu tidak punya keturunan, tidak punya anak, ya, tapi dia punya anak angkat. betul. Nah, itu kan tidak bisa diwariskan. Ya, betul. Tapi boleh dihibah. Boleh. Boleh, silakan. Tetapi keluarganya tidak diberikan. Dihibahkan semua buat anak-anak itu, anak-anaknya itu. Oh, jangan. Jangan, tidak boleh lebih dari 1/3. Itu kasusnya begini kan. Sahabat itu kaya, raya dia itu. Datang kepada Nabi. Saya ada orang yang banyak rezeki. Anak saya hanya 1 perempuan. Boleh dikasihkan setengahnya kepada yang lain? Tidak boleh. Tetap harus itu maksimalnya tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah harta. Ya. Berarti sisanya bisa dipakai oleh orang tuanya. Iya, betul. Ada istilah nanti ada rod, dikembalikan lagi sebagiannya itu. Nah, jadi yang 15 ini persis itu kan kesebelasan. Kalau sepak bola timnas kan, itu siapa yang sekarang bisa main gitu kan? Siapa yang harus daftar tunggu kan? Pemain cadangan begitu. Timnas juga kan? Ini main kartu kuning, kartu merah keluar. Bisa. Nah, ini dari laki-laki. Udah paham ini ya? Nanti perempuan ya. Ya, Kak, ahli waris yang lain aja. Yang paling dekat kepada itu hubungannya. Ada yang dawil arham,
ada yang dawil furud. Kalau dawil furud itu dapat bagian sudah ditentukan oleh Al-Quran. Anisfu setengah, itu dawil furud. Ar-rubu 1/4, sumun 1/8, itu dawil furud. Ini saudara, tapi tidak dapat waris, namanya dawil arham, padahal dekat. Contoh nanti. Nah, ini kan kalau dari akhu syakik ke sini kan ada anak, bisa ke sini. Tapi kalau perempuan nggak bisa, itu tidak ada. Ya, mau dipupus wae ya, pupus aja. Pupus lah. Ya, yang ini aja tayang, yang di atas ya. Ya. Nah, itu. Dokter aja. Terus ini. Nah, itu udah. Nah, ini dari perempuan. Waktunya masih ada waktu ini? Ya, Bapak kemana tuh? Bapak, ke belakang. Alwan satu minan nisa'i hunna asaratu. Ahli waris dari pihak perempuan ada 10. Kalau laki-laki ada 15. 10 dengan 15 jadi 25. Hanya 25 itu, enggak ada lagi. Nah, yang 10 itu ini al-mayyit itu dari mayit ke atas umun. Al-umu itu ibu. Ibu nih. Kemudian dari ibu ke sini al-jaddah. Jaddah itu nenek. Nenek, maka di Mekah ada nama Jeddah. Pernah ke Jeddah? Nenek gitu di situ. Jeddah itu di situ ada kuburan Istihawa kan. Nenek kita itu di situ. Nah, jadi ada Jaddatulil nenek dari pihak ibu, Jaddatulil ab, nenek dari pihak bapak. Dari mayit ke sini ukhtu syaqiqah. Artinya saudari perempuan kandung. Ukhtu lil ab, saudari perempuan seayah.
ukhtulil umi, saudari perempuan seibu. Ke sini jauzah, istri ya. Ke sini al-mu'tiqah, hamba saya perempuan. Ke bawahnya al-bintu, anak perempuan. Bintul ibni, cucu perempuan dari anak laki-laki. Bedanya, kalau dari laki-laki ke sini saudara kan, saudara laki-laki seibu sebapak. Ke sininya ada anaknya. Kalau di sini beda. Dari sini kan saudara perempuan seibu sebapak. Tidak ada ke sini. Padahal ini sama-sama anak dulur kan, anak saudara. Hanya bedanya kalau di sini dari anak laki-laki, kalau di sini dari perempuan. Dari skema ahli waris kan hampir sama itu. Kenapa tidak dapat? Nah ini yang disebut dawil arham. Jadi dawil arham itu hubungan kerabat yang dekat tapi tidak dapat waris. Nanti dapatnya itu cadangan. Kalau semua ahli waris ini tidak ada, carilah yang terdekat hubungannya kepada mayit. Gitu. Siapa yang terdekat itu? Nah itu. Ini bedanya. Jadi dari sini saudara dia punya anak kan, anaknya tidak dapat ini, itu beda dengan ini. Ya, saudara laki-laki kandung, kalau ini tidak ada, ini ada cadangannya anaknya. Kalau ini saudara perempuan kandung, sini tidak ada. Itu bedanya. Nah, kalau yang 10 digabung dengan yang 15, jumlahnya 25. Yang dapat tadi 3 kan? 3. Nah, tambah ini 4 ya. Ini istri. Tambah ini ibu ya. Tambah ini ya anak ini dan udah ini 5 ini. Dari sini 5 yang dapat. Kalau yang 10 ada. Jadi 5 dengan 3 ya 8. Nah, bagaimana ini yang 25 itu di dalam Quran surat An-Nisa ini sampai pukul berapa ini? Sampai pukul 7. Ini sudah pukul 6 lebih. Gak apa-apa sampai pukul 7 ya. Ada waktu 30 menit, mudah-mudahan selesai. Nah, bagaimana ini bagian-bagiannya? Dulu ada sahabat namanya Jabir. Beliau sakit keras. Sakit keras. Rasulullah dengan Abu Bakar jalan kaki dari rumahnya itu menuju rumah sahabat yang sakit. Mau takziah. Menengok itu. Ketika sampai di rumah sahabat yang sakit itu, sahabat Jabir bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perintahkan kepadaku tentang harta-hartaku ini?" Itu pertanyaannya. Ya kudu dikumahakeun ya teh harta teh. Maka Rasul tidak menjawab sebentar, menunggu wahyu. Beliau gak bisa berkata apa-apa tanpa wahyu. Maka dalam Quran wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu, gak pernah. Harus menunggu wahyu dari Allah. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada dalil jangan dibuat-buat, jangan. Rasul juga gak bisa jawab. Nah, setelah beberapa waktu turun 4 ayat surat An-Nisa nomor 11, 12, 13, 14. Itu jawaban kepada sahabat Jabir untuk mengatur harta bendanya sesuai Quran dan Sunnah. Lihat itu ayat nomor 11. Lirijali nasibum mimma kasabu walinisai nasibum mimma kasabna. Laki-laki dapat bagian sesuai dengan hasil kasabnya, perempuan juga dapat bagian
sesuai dengan hasil kasabnya. Terus ke sana itu ada Quran ya. Ada Quran. Buka ayat nomor 11 ya. Nomor 11 An-Nisa itu. Itu jawaban dari Rasulullah. Rijali nasibu mimaktasabu wali nisa'i nasibu mimaktasabna. Nah, coba ayat 11 itu. Nah, jadi laki-laki dapat bagian gitu, perempuan juga dapat bagian. Ya, cepat tuh pokoknya. Ada? Ya, ayat 11. Oh, coba sini. Ada baca apa? Ayat nomor 11 ya. Lirijali nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun. Laki-laki dapat bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapaknya, wal aqrabun dan kerabatnya. Kerabat itu yang itu, saudara. Dia dapat bagian yang ditinggalkan oleh bapaknya, oleh ibunya dan saudaranya. Berapa nanti? Nah, kita nunggu saja dulu. Wali nisa'i nasibu mimma tarokal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au katsur. Perempuan juga sama dapat bagian dari ibu bapaknya. Itu adapun yang kedua wal aqrabun. Aqrabun itu kerabat yang dekat dari saudara-saudaranya. Mimma qala minhu au katsura, ada jumlahnya mau besar ataupun kecil tergantung saja nanti kondisi ekonominya. Nah, ini di nasibah mafruḍah bagian yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ayat 11 jawaban dari Allah kepada pertanyaan Jabir untuk mengatur harta itu sesuai dengan Al-Qur'an. Nah, kemudian ayat nomor 12-nya walakum nisfu ma taraka azwajukum. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Orang yang tadi itu ayat nomor 8 tuh. Nah, ini ayat nomor 12-nya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahuna waladun. Walakum bagi suami ini. Ada ya? Bagi suami mendapat separuh. Bapak harus hafal ini. Suami kan, bapak dapat bagian setengah dari jumlah harta yang ditinggalkan oleh istri. Ini. Walakum nisfu ma taraka azwaj. Azwaj itu jamak. Jadi punya istrinya sampai 4. Nah, kalau bapak punya 4, warisannya lumayan banyak. Setuju ya? Ini tidak tanggung-tanggung ini. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kamu dapat setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Tino mora setengah nah. Dari 1 triliun kan? Setengah dari 1 triliun. Baru yang kedua setengahnya lagi. Luar biasa ini, ya. Makanya cari perempuan nanti ya, cari perempuan yang kaya itu. Jadi Nabi kan sudah wanti-wanti dari sejak dulu, yang wajahnya yang cantik kan, karena ya kalau tidak cantik kan kita nggak mau kan. Kemudian ekonominya, hartanya itu. Kemudian lagi turunannya. Nah, ini turunan hati-hati nih.
turunan itu dikhawatirkan nanti punya penyakit. Ada penyakit apa itu? Skalor kan? Nah, jangan menikah dengan perempuan yang punya turunan penyakit itu. Turunan penyakit yang sok diwariskan gitu kan. Cuma karena dari sinahnya kan darah tinggi dan sebagainya. Nah, cari itu perempuan yang turunannya bagus, yang soleh itu. Nah, yang keempat itu urusan agama. Dari 4 faktor itu yang paling penting agama. Fadfar bidatidin taribat yadaka. Kalau kita meninggalkan agama, rumah tangganya nggak akan langgang nanti. Nanti akan putus di tengah jalan. Bapak tahu Lady Di? Tahu ya? Lady Di. Siapa Lady Di itu? Ya, iya. Cantik kan? Cantik, tuh ratu kan di Inggris. Nikah dengan Pangeran Charles, cakep lagi. Cakep. Tapi ya, pertikahannya tidak langgeng. Apa persoalannya? Bukan karena kurang harta, bukan karena kurang cantik. Nah, itu kata Nabi, fadfar bidatidin taribat yadaka. Celaka kamu jika menikahi perempuan melupakan agama. Ya, hati-hati itu. Agama dari 4 itu. Cantik gak seberapa lah, harta juga gak seberapa, tapi agamanya hebat, gitu kan. Nah, ini yang akan menyenangkan laki-laki. Jadi lamun boga awewe soleh, kita nyaba ka mana wae oge gak akan hariwang kan. Tenang punya istri yang soleha itu. Nah, itu untuk laki-laki setengah kan. Setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri. Kalau istri yang ditikah itu tidak mempunyai anak. Mandul kan? Tidak punya anak. Dapat setengah. Tapi kalau istri itu punya anak, nah suami dapat 1/4. Jadi kecil. Itu kan? Nah, itu proses pembagiannya membadi wasiatin dusuna biha udain. Setelah wasiatnya itu diselesaikan. Jadi jangan buru-buru bagi waris. Wasiat dulu. Apa ada wasiat? Kalau tidak ada lanjut. Dain itu hutang. Punya hutang tak? Itu kan. Kalau punya hutang jangan dulu minta waris, bayar dulu hutangnya. Itu. Jadi pelaksanaan pembagian waris itu setelah hutang dan wasiatnya diselesaikan. Dulu kan ada kisah begini. Seorang meninggal dunia, Nabi dipanggil untuk mensolatkan. Silahkan Rasul. Nah, sebelum sholat beliau bertanya, ini punya hutang tidak ini? Jadi Nabi tidak menanyakan pabrik kurma, tidak menanyakan ternak unta, ditanyakan itu hutang. Itu punya hutang, mayit ini punya Rasul. Wah, kalau begitu saya nggak bisa jolatan. Didoakan oleh siapapun, orang yang punya hutang itu tidak akan dikabulkan. Dalilnya nafsul mu'mini mu'alaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Ruh orang mukmin itu tidak akan diterima kalau punya hutang, tergantung hutangnya mu'alaqah itu. Guntang gantung ku Allah teh ditampi, tidak diterima, punya hutang dia itu. Kecuali kalau sudah dibayar. Dilunasan. Sok ngacung di desa untuk boga hutang. Ada yang tidak punya hutang sini? Ada ya. Itu alhamdulillah. Nah, kalau hutangnya itu belum diselesaikan, bayar dulu. Nah, Rasul itu gak mau nyolatan. Kata beliau, sudah aja, oleh kamu sudah sholatan. Para sahabat lebih keberatan lagi. Saya kan sahabat.
Nggak mungkin, Rasul aja udah mau. Nah bagaimana kalau begini? Ngacung itu yang punya itunya. Nu ngahutangkeunana, yang meminjamkan uangnya ngacung. Biarlah Rasul, saya kasihan ini. Saya bebaskan aja. Nah itu hebat gitu. Bebaskan. Wah kalau begitu sok sholatan kusaraya ini. Begitu. Nah ini adalah ciri orang yang mukmin itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hebat tuh. Jadi hutang itu dibebaskan karena sangat cinta dan sayangnya kepada saudara. Di kita masih sukar itu mencari orang, ya seperti itu. Itu tidak sempurna iman kalau tidak begitu. Nah makanya hutang itu lebih didahulukan sebelum waris dibagikan. Nah kemudian bagi perempuan sekarang walahuna rubu'u mimma taraktum. Walahuna bagi mereka perempuan itu, istri-istri itu mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan oleh suami. Nah, itu kalau suami tidak punya anak, mayit itu tidak punya anak, istrinya dapat 1/4. Nah kalau punya anak, istri dapat 1/8. Sama ini juga prosesnya setelah diselesaikan wasiat dan hutangnya. Nah begitu para bapak ya. Nah kemudian ada ada pra pembagian waris di masih surat An-Nisa ini, masih surat An-Nisa juga. Di dalam surat An-Nisa itu ada wa idahadorol kismata ulul qurba, apabila hadir itu apabila hadir kepada pembagian waris ulul qurba, saudara yang dekat. Tapi tidak dapat warisan, dia itu ikut hadir saja menyaksikan. Wal yatama, anak yatim juga hadir. Kemudian wal masakin dan orang miskin. Ingin tahu bagaimana ini pembagian waris menurut Islam itu, mereka hadir. Nah, kita tidak boleh berkata yang kurang bagus, tapi kata Al-Quran itu parjukuhum minhu, kasihlah mereka itu rezeki dari harta itu. Maksudnya pemberian itu, bukan warisan. Wa qulu lahum qaulan kariman, berkatalah kepada mereka dengan perkataan yang mulia itu. Nah itu kalau nanti kita akan membagikan waris. Nah kemudian para bapak yang dimuliakan Allah, di ayat berikutnya ini, di ayat nomor 13, tilka hududullah. Tilka itu yang tadi disebutkan dapat setengah, dapat 1/4, 1/8, itu tilka. Itulah hududullahi, batas-batas ketentuan Allah. Artinya aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi yang membuat suami setengah, yang membuat istri 1/4 itu bukan keputusan manusia, tapi keputusan Allah itu. Nah di dalam ayat ini, wa mayuti ilaha wa rasulahu, siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maksudnya membagikan waris sesuai dengan fatwa dari Allah dan Rasul. Nah ini yudhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dalikal fawzul adim. Ini keuntungannya. Apa plusnya untuk kita kalau membagikan waris mengikuti Allah dan Rasul, akan dimasukkan ke dalam surga. Ini untungnya. Disebut di sini adalah fawzul adim, kemenangan, keutamaan yang besar. Jadi keutamaan yang besar itu kalau kita membagikan harta pusaka
sesuai dengan Quran dan Sunnah. Apa? Satu, dapat harta banyak dan statusnya halal. Yang kedua surga kan nanti. Hebat luar biasa. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu. Waqina adzabannar. Di alam dunia dapat harta halal, di akhirat dapat surga. Sekarang sebaliknya, ayat nomor 14 ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu, barang siapa yang maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maksiat itu berdosa, membagikan harta pusaka itu tidak sesuai dengan fatwa dari Allah. Itu kalau di sana itu asal repeh rapih kan, nggak boleh itu. Dongeng, penting mah kondusif. Nah, padahal tidak sesuai dengan aturan Allah. Ini sanksi hukumnya, yudhilhu naron, akan dimasukkan ke neraka. Kemudian berapa lama? Kholidan fiha, selamanya di neraka. Walahu adabun muhinun, bagi dia adalah siksa yang menghinakan. Kalau kita membagikan waris tidak sesuai dengan aturan Allah. Bagaimana Pak Ustadz? Karena ini semuanya juga ridho. Tidak bisa. Ridho untuk menentang keputusan Allah berdosa. Seperti orang yang jinah kan. Yang jinah itu sama-sama, dua-duanya juga senang. Tapi menentang keputusan Allah itu adalah dosa besar. Nah, oleh karena itu kita bersyukur sekarang masih berkumpul di sini dan sudah tahu bagaimana ini harta kekayaan yang kita peroleh dari zaman dulu sampai sekarang itu dari Allah itu. Nah, kasih tahu anak-anak kita, itu para putra putri kita, istri kita, kasih tahu dari sekarang, Bu, kalau bapak nanti meninggal lebih dulu, nah silahkanlah ibu kawin lagi gitu. Nuk itu mah nggak usah diwasiatkan kan, nggak kayak kerawin gitu. Tapi yang penting ini, kalau bapak meninggal, umat ini harta ini harus dibagikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tidak bisa, panggillah ulama-ulama yang mampu di bidang itu. Gitu wasiat kita. Seperti Nabi Yakub. Sebelum dia meninggal, anaknya dikumpulkan semua. Ditanya semua, mata budu mimbadi. Apa yang akan kamu sembah nanti setelah bapak meninggal? Itu hebat itu, Nabi itu. Jangan sampai nanti menyembah hantu-hantu gitu kan. Itu mata bodoh min badi, apa yang akan kamu sembah setelah aku mati? Mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub. Jangan takut Pak, setelah Bapak mati saya akan tetap menyembah Tuhan yang disembah oleh Bapak, disembah oleh Ibrahim. Begitu komitmen itu, hebat. Jadi jangan sampai ketika kita mati anak kita menyembah patung, jangan itu. Nah, makanya wasiat nanti kepada keluarga sebelum kita meninggal dunia. Ada pertanyaan silakan. Gitu. Boleh. Nah, kalau begitu kita tutup, mudah-mudahan pertemuan ini, kajian ini bermanfaat, mudah-mudahan. Dan nanti bisa disampaikan kepada keluarga, kerabat dan yang lainnya, didakwahkan lagi. Ini pahala bagi kita, investasi yang luar biasa ini, investasi yang murni ini. Nah, kemudian ini harus hati-hati saya karena kemungkinan ada lagi atau tidak ada lagi kemungkinan kesempatan untuk kajian ya. Ada nanti di surat Al-Ahzab, Bapak bisa melihat Al-Ahzab
yauma tuqallabu wujuhuhum finari, pada hari dibolak-balik wajah mereka, dibolak-balik itu finari, di neraka, di sate, pan sate sok dibolak-balik itu. Yaquluna, mereka berkata itu, masih kuat kena nyarita itu di neraka itu. Robbana atona Allah wa atona Rasul. Wahai Tuhan kami, alangkah baiknya kami taat kepada Allah dan Rasul. Begitu. Robbana atona sadatana wa kubaroana fa adalluna sabila. Ya Tuhan kami taat kepada sadatana, guru-guru kami, ustaz itu. Taat itu. Wa kubaroana, dan taat kepada pemimpin-pemimpin kami, tokoh. Fa'adalluna sabila, tapi mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Rabbana atihim difaini mina adabi wal anhum adaban kabiro, laknan kabiro. Atihim, datangkan kepada mereka, kepada ustad-ustad, ajengan-ajengan yang menyesatkan kami, pemimpin-pemimpin yang menyesatkan kami, di faini mina azabi wal anhum laknan kabiro, 2 kali lipat laknat dan siksa yang besar. Ini penyesalan ahli neraka yang salah memilih figur, salah milih ustad, salah milih guru, menyesatkan itu dari jalan Allah. Di hari kiamat nanti dituntut, itu minta di 2 kali lipatkan siksaannya, laknan kabiro, dengan laknat yang besar. Oleh karena itu, bapak-bapak yang saya hormati, jangan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Fatwa siapapun harus dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah. Di surat lain itu surat, kalau tidak salah Al-Kahfi, ada larangan taklid. Fala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absar wal afidah kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kita tidak boleh mengikuti sesuatu perkara yang kita tidak tahu ilmunya. Nah, kalau tidak tahu ilmunya, kita diperintah pas'alu ahla zikri, tanyakan dulu kepada para ulama. Jangan sekali-kali kita memberikan fatwa yang kita juga tidak tahu. Jangan, nanti resikonya itu di hari kiamat. Resikonya akan kembali kepada kita, harus mengalami siksaan yang berat seperti yang tadi itu, minta dilaknat karena menyesatkan umat. Nah, mudah-mudahan kita bisa lebih steril kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga kita juga semuanya dibawa itu ke Quran Sunnah, karena ketika seorang mukmin diikuti oleh keluarganya mukmin, kami akan kumpulkan mereka di surga. Jadi anak cucu semuanya masuk surga kalau mereka mengikuti orang tuanya, beriman kepada Allah, mengikuti semua keputusan Allah, termasuk di dalamnya bab waris. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kajian ini ada kekeliruan, kehilapan, itu datangnya dari kami, bukan dari Allah. Allah itu maha benar. Itu mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita dan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kalau ada pertanyaan bisa langsung
terkait dengan pembagian waris kalau mengikuti aturan agama Islam kan seperti ini, seperti yang diterangkan. Bagaimana dengan di suatu wilayah? Ini kembali ke adat ini. Ada sebagian yang tidak dapat, ada sebagian tidak yang dapat. Nah, ini bagaimana hukumnya? Yang disebut ayat wa maya silaha wa rasulahu, maksiat itu artinya melanggar aturan, gitu kan? Melanggar aturan. Kenapa ini dapat ini tidak, gitu kan? Padahal seharusnya ini yang dapat, ini yang tidak. Harusnya begitu. Maksiat itu, nah, konsekuensinya adalah akan masuk neraka. Tidak ada abu-abu ya. Tapi kalau sesuai kesepakatan antara keluarga utama nggak bisa juga ya? Nggak bisa. Sepakat untuk menolak hukum Allah, berdosa itu. Sidang 5 tahun sekali, gitu kan, untuk menolak hukum Allah, neraka tuh mereka tuh. Ya. Bapak mau kalau bisa ada keras itu suaranya. Ya, Al-Quran itu. Al-Quran. Ini kan semuanya dari Quran ini, saya hanya ya sudah diringkas oleh para ulama, sudah diracik kan. Contohnya di sini ada saudara kan yang dekat, itu yang akrob itu dalam Quran. Akrob itu keluarga yang terdekat. Di sini ada tuh. Nah, jadi ini semuanya dari Quran. Gitu. Ya, boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Ada yang bisa bantu dihapus? Dan seorang janda tidak punya anak. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9. 9. Setelah H itu apa? F, G, H, I ya? I, Y. Udah? J gitu? Yang mana ini? Fokus ya? J gini? Oh gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya? 8. Oh 8. 9 sama si janda. Ada ini ya 9. Iya. Sini. Nah, yang lebih dulu mati siapa? Yang duluan meninggal 5 orang. 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ya, ini wafat ini. Wafat. Ini yang masih hidup kan? Sisa 4. Ini semuanya laki-laki perempuan ini? Lakinya 1 yang pertama sampai yang terakhir masih hidup 1. Yang lain perempuan semua.
Yang lain. Jadi yang ini punya, yang ini laki-laki. Laki-laki dan perempuan ya. Dari 9 bersaudara, 2 laki-lakinya, Ya. yang 1 meninggal, yang 1 masih hidup. Masih ada sekarang. Masih. Ya. Paling kecil masih. Laki-laki ya. Ini sudah meninggal ya. Laki-laki tapi ada laki-laki lagi. Ya, ini gak dapat apa yang 4 itu meninggal duluan ya. 5. Ini udah dapat apa-apa? Ya, gak dapat. Karena di sini kan ada laki-laki lagi. Yang berapa sisanya 3? Ini laki-laki kan? Ini perempuan. Nah, begitu. Ini udah aja waladhdallin aja gitu. Tidak dapat. Ini kan masih ada saudara laki-laki yang hidup kan? Udah. Nah, tinggal ini itu. Apakah saudara tiri dari saudara kandung dari janda yang A itu dia mendapatkan atau tidak? Yang ini yang sisa. Di atas. Saudara jandanya, saudara ibunya kan saudara kandung, satu bapak satu ibu. Ada Iya, saudaranya, kandung. Tapi ada saudaranya si A ini satu bapak lain ibu. Tidak dapat ya. Yang A. Yang Saudara paling dia yang A itu mempunyai saudara satu bapak lain ibu. yang ini. Bukan. Oh, ya, ini. Ya. Ini ya. Ini punya saudara. Satu bapak lain ibu. Dari 9 ini. Ini yang 9 itu satu bapak satu ibu dia. Oh, itu. Kalau ada saudaranya satu bapak lain ibu. Begitu. Nah, di sini ada saudara. Satu bapak lain ibu. Ya. Jadi satu bapak yang disebut akhulil ab yang tadi ya. Al-akhulil abi. Gitu. Kalau yang di sini ya, ini ahu syakik. Gitu ya. Saudara seibu sebapak. Ini masih ada kan? Nah, ini saudara laki-laki sebapak. Tadi dalam skema ini kan ada al-ahu syakik, kemudian al-ahulil am. Nah, begitu. Sini mayit kan? Ini mayit. Nah, jadi hubungan yang paling dekat kepada si A itu yang ini, yang ini ya. Sakik ini kan. Sebut sebapa. Sementara yang ini, nah ini kan terhalang yang masih ada ini. Nah, tadi skema kan. Enggak dapat. Terhalang. Nah, gitu. Berarti walaupun yang bapak itu 5 orang sudah mempunyai anak-anaknya tidak dapat. Dia dapat tuh. Dia dapat ada saudara. Iya. Jadi kan di sini ada ini anak Ibnu Ahi Syakik. Nah, begitu. Ibnu Ahi Lil'am. Nah, begitu. Jadi anak-anak ini ya, ini saudara kandung punya anak. Kalau masih ada ini nggak bisa. Itu. Atau ada ini kan, ini juga masih belum bisa. Nah, kalau ini sudah semua meninggal, nah, itu. Tadi skema yang tadi itu. Jadi izin dari kesimpulannya yang 3 ini aja yang dapat. Ya, yang 3 ini. Yang sudah meninggal tidak dapat. Iya, tidak ini. Tidak. Yang dapat ini yang masih ada kan. Jadi ini 2 kali bagian. Nah, ini 1 bagian. Jadi ini dibagi 2 ditambah 2 menjadi 4 kan. Karena maka 4 karena laki-laki dapat 2 kali. Iya. Kalau mereka Ustaz, ini dari saudara yang 4 ini pengen membagikan rata ke keponakan-keponakannya yang bapaknya meninggal itu. Oh, yang ngasih ke sini. Iya. Kalau mau ngasih itu prinsipnya boleh ngasih.
Tapi nggak usah dibagi rata. Karena tadi kan ada aturan jangan lebih dari 1/3 kan. Walaupun dia tidak mengasihi keponakan-keponakan, dia tidak berdosa. Ya itu. Karena dia satu bagian. Tapi kan kembali ke ayat nomor 7 tadi, kalau hadir anak saudara, anak yatim gitu kan, orang miskin, ada ayat yang tadi dibacakan, parjukuhum, kasih mereka tuh, itu dikasih, bukan waris, ya. Walaupun tidak berdosa, kita tidak mengikuti perintah Allah, harusnya dikasih kan, itu. Jadi kasih nggak apa-apa kan, kita tidak mengikuti itu, ya nggak apa-apa nggak perlu, ya bagusnya kasih. Ini perintah Allah, parjukuhu minhu wa qulu lahum qawlan kariman. Kasihlah mereka walaupun tidak dapat bagian secara hukum gitu kan, sampai pasihan lah, itu ada anak dulur, saudara kita kan. Paham ini? Alhamdulillah. Ya. Tanya bukan. Ada suami istri di mana satu dua, satu laki-laki sama satu perempuan. Ayah ibunya sudah meninggal. Jadi pertama suami dulu meninggal, terus kemudian itu sama istri. Nah dari orang tua ini belum ada wasiat. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu, kalau memang tidak ada wasiat, apakah waris itu dibagikan sebelum salah satunya meninggal, ya, atau setelah meninggal semua? Gitu, lebih baiknya apa? Ya. Waris itu terjadi ketika ada orang yang meninggal dunia. Itu namanya waris. Kalau tidak ada yang meninggal, paling hibah, gitu kan? Atau juga wasiat. Tapi prakteknya kan tetap wasiat itu setelah meninggal. Kita tidak harus menunggu semuanya mati, ya sah. Ketika si A mati, dari situlah waris itu berlaku. Itu setelah dia meninggal dunia. Nah, kalau nanti menunggu yang ini belum meninggal, nah bagaimana, siapa yang akan bertanggung jawab ketika harta itu hilang? Harta itu terjadi penyusutan, dipakai kawin deui gitu kan. Nah, jadi ketika satu mati, cepat ini warisan dari ayah. Ibunya mati, ini warisan dari ibu, gitu kan tertib. Kita tidak bisa, tidak dibikin pusing nanti kalau cara begitu. Tapi kalau ditunggu sampai meninggal semuanya, ini anak-anaknya kan tidak punya hak. Itu anaknya punya hak, itu dari ayahnya. Dia meninggal terlalu lama ini menunggu waris. Nah, jangan begitu. Jadi ketika mati, bagusnya ikan sepat, ikan gabus. Nah itu makin bagus, itu mudah nanti penyelesaiannya itu mudah. Berarti nanti kalau perhitungannya bagaimana? Iya. Kan tadi waktu bilang kan kalau suami sudah meninggal berarti Nah begitu bagus. Sip lah. Ini ada. Nah, bagaimana ini? Nanti ada, itu kan ada harta yang diperoleh melalui bisnis, ya. Bisnis. Al-Quran sudah memfasilitasi. Lirijali nasibum bima kasabu, laki-laki dapat bagian dari kasab. Apa kasab itu? Kasab itu usaha. Kasab teh. Walinisai nasibum mimma kasabna. Wanita juga dapat bagian dari kasab, hasil kasab.
Suami istri ini memperoleh harta itu melalui bisnis. Ke pasar, ke dagangan, itu modalnya sama nol. Gak punya modal. Dua-duanya usaha bareng sehingga dapat harta. Nah, ini kan bisnis namanya. Tidak ada aturan persentase beda dengan waris. Kalau waris ada 1/4, kalau bisnis tidak. Ini sesuai dengan kasam, hasil usaha masing-masing. Taruhlah kalau yang dari nol ini menjadi 10 juta saja itu. Nah, siapa yang paling banyak menghasilkan uang ini? Itu bisa kemungkinan sama. Ya, taruhlah kalau mungkin sama ya nggak apa-apa. Ke pasarnya bangun jam 3 bareng kan. Tapi biasanya kan kalau laki-laki suka mencari barang kan untuk dijual. Taruhlah ini sama. Capeknya sama itu kan. Nah, ini adalah dibagi rata saja. 50-50 ini. Jadi 5 juta. Nah, ini 5 juta lagi. Yang ini untuk suami. Nah, ini untuk istri kan. Nah, kemudian mati satu orang. Ya, mati. Siapa yang mau duluan mati? Mau bapak, mau ibu? Apa dulu ya? Nah, suami mati. Berarti yang 10 juta itu bagi 2, 5 juta untuk suami. Nah, ini yang dibagikan. Bagaimana istri dapat warisan karena punya anak tadi kan. Jadi ini 1/8 dari waris. Nah, ditambah 5 juta modal. Itu. Jadi 1/8 itu dari warisan dari suami. Ya, karena dia punya anak berarti. Pas ya, udah. Atau sekarang istrinya lebih dulu meninggal. Istri meninggal lebih dulu. Jadi yang dibagikan ini harta istri itu. Jadi harta itu baik itu bawaan ya, bawa dari ibu atau ayahnya. Jadi sebelum meninggal itu sudah bawa harta kan. Nah, nanti digabung nanti. Kemudian ada hasil kasab. Nah, gabungkan. Yang namanya tirkah ini. Tirkah itu peninggalan. Itu. Nah, ini yang paling hebat itu. Ketika menikah itu, istrinya sudah bawa warisan dari ibu bapaknya. Itu. Banyak lagi. Menikahnya karena sudah tua gitu, jadi mati duluan istrinya. Nah, suami kan diuntungkan. Jadi perjalanan rumah tangganya belum lama dapat rezeki banyak itu. Nah, jadi hartanya itu baik itu bawa dari ayahnya atau harta yang diperoleh semenjak dia rumah tangga itu sama namanya tirkah, artinya harus dibagikan kepada ahli waris. Maka kembali kepada skema yang tadi, sebab-sebab mendapat waris itu karena pertikahan. Jadi walaupun ini bawa harta dari ibu ramanya gitu, dari ibu ayah dan ibunya, itu dia gak ikut campur. Kalau sudah resmi ini harta istrinya, suami tetap dapat waris. Begitu. Jadi kalau bisnis itu tergantung kesepakatan saja. Jadi harta ini mau dibagaimanakan, sepakatlah 50-50 boleh. Gitu. Kalau waris tidak bisa waris. Masih, udah lebih itu waktunya juga. Ada satu lagi pertanyaan Pak Ustadz terkait dengan Pak Doni tadi. Jadi suaminya meninggal terus
dijual. Dua, sementara ibunya itu sayang dengan harta rumah itu karena disitulah rumah itu tumbuh dengan suaminya. Nah, tapi ada yang bersikeras untuk rumah itu dijual, sehingga ibunya keluar dari rumah itu dan disuruh menyewa rumah sesuai dengan pembagian dari ibunya. Kira-kira bagaimana sikap anaknya itu, Pak? Iya. Itu ada fatwa di dalam Quran itu, bagusnya lah ibu itu jangan disuruh keluar. Biar tinggal di rumah itu, bagusnya seperti itu, jangan dibikin sengsara gitu kan. Begitu. Tapi kalau memang dia itu ya sudah aja biar kontrak juga nggak apa-apa. Ada apa-apa karena memang mereka punya hak itu, punya hak. Itu kalau bisa lah ibu nggak apa-apa tinggal di situ, gitu boleh saja. Warisan kita buar di taruh umpamanya ini berapa harga rumah ini kan? Nah 5 miliar, langsung aja dibagi itu. Jadi biar ini yang punya ini, biarlah bu tinggal aja di sini, gitu kan? Anaknya boleh itu. Tapi kalau memang ini ada sesuatu yang memang harus lebih dijual, nggak apa-apa itu dijual aja. Dan nanti ibu akan lebih bagus, lebih halal. Itu halal. Nanti menerima 1/8 ya dari suami kan, dari 5 miliar 1/8 luar biasa ini, bisa beli rumah kecil nanti. Ya lebih enak itu, lebih sakinah daripada harus terus. Iya. Begitu solusi. Menarik nih masalah ini nih. Ada pertanyaan satu lagi nih, menarik. Oke. Orang tua, suami istri lagi misalkan, punya anak, supaya tidak rebutan nanti kalau si orang tuanya meninggal, rebutannya anak-anaknya, karena anak itu kadang-kadang ada yang serakah, ada yang manut. Nah, bagaimana sebelum meninggal itu udah dikasih masing-masing jatah warisan? Iya. Boleh nggak? Oh, nggak boleh. Boleh. Kadang waris itu kan harus mati dulu. Atau begini, ini rumah ini buat kamu, ini rumah ini buat kamu, ini bagaimana? Ya itu kalau itu kan hibah namanya. Hibah. Jadi waktu masih ada boleh. Boleh, tapi jangan lebih dari 1/3 harta yang akan diwariskan nanti. Jadi ini berapa harga rumah ini semuanya. Nah, ini kalkulasi semua harta peninggalannya itu sekian. Yang boleh dihibahkan itu hanya 1/3 itu. Kalau rumahnya 3 bagi 1/1. Nah, bukan begitu 1/3 itu untuk semua gitu. Maksudnya gini, Ustaz. Anggap aja punya anak 3. Ini punya harta rumah 4 misalkan nih. Yang 3 dibagikan buat anak-anaknya, yang 1 kan masih ditempati orang tuanya. Nanti ya kalau dua-duanya meninggal, berarti yang 1 kan dibagi 3 lagi, itu waris. Nah, berarti yang sebelumnya itu dihibahkan dulu, yang 3 tadi. Iya, tapi hibahnya kan kebanyakan itu. Kebanyakan 3 rumah itu berapa tuh harganya? Berarti di total dulu. Oh iya, total dulu. Baru waris. Iya, total dulu jumlahnya berapa, tambah nih yang 1. Nah, jadi 4 kan. Nah, 1/3 itu dari semua harta. Kurang, ini telinganya udah tua aja. Kurang jelas. Iya, bagaimana? Jadi mungkin kasus yang terjadi sekarang ketika anggap saja orang tua kita meninggal, Iya, tidak ada yang memfasilitasi hukum ini. betul, betul. Sehingga anak ya semaunya berdasarkan apa yang dia dengar, apa yang dia dapatkan ketika orang tua hidup. Iya. Orang tua juga mencari jalan yang paling aman, saya kasih tahu aja dah ketika sebelum saya hidup mungkin itu yang Iya. Nah makanya tugas orang tua itu
di dalam Quran itu visi misi rumah tangga itu ku angkusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bagaimana caranya? Suruh dia itu belajar agama. Kalau itu Ustaz, orang tua ketika sebelum meninggal menyampaikan bahwa rumah ini kan rumah ibu, rumah orang tua. Nanti kalau saya meninggal jangan Jual. tapi ditempati aja. Masalahnya kan ketika ditempati paling satu orang saja yang memanfaatkannya, yang lain ya otomatis akhirnya Iya. tidak mendapatkan hak. Betul. Iya. Dari satu sisi tidak ada perintah harus menjual rumah. Ada. Itu mau dijual mau apa-apa. Yang penting dibagikan. Gitu. Tidak bisa dibagikan karena cuma satu. Iya. Nah, maka disitulah solusinya. Mana yang lebih bermaslahat kan? Jadi nggak ada perintah harus ngejual rumah, nggak ada. Yang ada itu bagikan gitu. Bagikan kepada yang berhak. Bagaimana caranya? Ya silakan ya. Bagaimana itu yang lebih maslahat? Ya dijual atau mungkin dipisah-pisah gitu, sekat-sekat boleh. Iya. Boleh dijual tapi dibagikan yang adil sesuai dengan hukumnya. Iya. Jadi nggak usah dijual, sayang rumah ini kan gitu. Ya tapi kalau nggak bisa dijual disekat aja gitu, sekat-sekat aja. Gitu ya. Dan kalau juga dijual, kalau untuk dibagikan kepada yang berhak, memang harusnya begitu dibagikan. Tapi tidak semuanya harus dijual. Contohnya tanah kan. Tanah ini kan jangan dijual. Boleh sekat aja tanahnya di. Gitu. Ya. Alhamdulillah, udah selesai. Ya, Ya, alhamdulillah. matur kampiasi. Atur nuhun. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah saya masih ada beberapa hari lagi di sini. Misalnya kita sambung Pak Ustaz. Nah, kalau begitu kasih tahu aja ya. Ah ya subuh. Boleh. Manfaatkan saja. Terima kasih nih pada atau